Hai teman-teman semua, welcome this video. Jadi di video ini kita akan membahas tentang analisis regresi dan juga analisis UJT. Nah, di kesempatan pertama ini saya akan membahas tentang analisis UJT dengan data 2 sampel berpasangan. Jadi sebelum melakukan tutorial ini, tentu saja kita melakukan penelitian. Sebelumnya itu kita melakukan survei dulu untuk mencari datanya kepada para pelaku usaha di Bali. Nah, kita ingin mengetahui apakah pengaruh hadirnya pandemi ini di masyarakat terhadap rata-rata omset penjualan. Lebih tepatnya, apakah terjadi penurunan rata-rata omset penjualan akibat pandemi. Dan kita menginginkan tingkat akurasi yaitu 95%. Biar bisa dipercaya banget. Nah, jadi ini 15 data sampel yang kita dapat dari hasil survei kita. Tentu aja ada nama dari pelaku usahanya, terus rata-rata omset sebelum dan sesudah adanya pandemi. Nah, untuk berikutnya, sebelum kita melakukan analisis terlebih dahulu, kita harus melakukan namanya menyatakan hipotesis. Nah, di sini ada H0 dan H1. Kita nyatakan hipotesis H0 kita seperti ini. Kenapa H0 kita mu1 kurang atau sama dengan mu2? Itu karena kita menginginkan untuk mengetahui apakah terjadi penurunan rata-rata omset penjualan akibat pandemi. Jadi ini kita taruh di H1, mu1 lebih besar daripada mu2 untuk mengetahui apakah adanya penurunan atau omset sebelum adanya pandemi ternyata lebih besar daripada omset sudah adanya pandemi. Untuk alpha kita menggunakan 5%. Kenapa? Lagi-lagi karena kita menginginkan apa yang kita inginkan, yaitu 95%. Tingkat akurasi yang kita inginkan adalah 95%. Selanjutnya kita melakukan uji SPSS. Jadi untuk melakukan uji SPSS ini kita harus menginstal aplikasinya terlebih dahulu. Karena ini sudah ada, kita tinggal buka aja. Kita buka aplikasinya, memang sedikit berat ya aplikasinya. Kita bisa pilih new datasheet atau langsung saja. Sebelum ke data view atau input data, kita beralih dulu ke variable view. Jadi kita buat dulu variabelnya. Ada variabel sebelum, desimalnya kita pakai 0 aja. Untuk labelnya ya kita pakai label kita pakai label rata-rata omset, rata-rata omset penjualan sebelum pandemi dalam ribuan rupiah. Dalamnya kita hapus saja karena udah pakai tanda kurung, langsung aja ribuan rupiah. Udah nggak usah diganti, misernya aja kita ganti pakai scale. Selanjutnya kita buat variabel kedua yaitu sesudah. Ikutin aja yang di atasnya. Untuk label kita tinggal copy paste saja biar menghemat waktu juga, tinggal copy paste. Terus kita ganti deh yang sebelumnya, kita ganti pakai setelah. Selanjutnya ke samping itu sama aja kayak yang sebelumnya, gak ada yang perlu diganti kecuali misernya kita pakai skill. Next, kita ke data view untuk input datanya. Kita input datanya di sini, masuk sebelum adalah kolom ini, kolom rata-rata omset penjualan. Karena kita pakai satuan dalam ribuan rupiah, jadi 30 di belakang itu nggak usah diinput ya. Kalau mau cepet tinggal copy paste aja datanya, kalau nggak ya ketik. Selanjutnya kita akan analyze. Tapi sebelumnya kita fullin aja dulu ya layarnya.
kita lakukan analyze, klik analyze, terus klik comparison mean, terus pairwise sample details. Nah, jadi yang variabel 1 itu yang sebelum, yang variabel 2 itu sesudah. Option, kita klik option. Oke, udah sama ya, jadi tingkat akurasi yang kita inginkan 95%. Oke, tunggu sebentar karena memang aplikasinya agak berat. Dan ini dia hasilnya. Inilah hasil analyze dari aplikasi SPSS. Enak ya, ada aplikasi, tinggal masukin data aja. Ini dia yang kita bakal jadiin acuan dan kita copy paste ke Word kita. Ini dia hasilnya. Selanjutnya kita akan beralih ke aturan penolakan H0. Gimana sih cara kita menolak hipotesis H0 tadi? Dimana hipotesis yang kita gunakan adalah satu arah kanan. Hipotesis satu arah kanan, aturan penolakannya adalah jika T hitung kurang dari T tabel, maka kita berhasil untuk menolak H0. Selanjutnya kita akan menentukan keputusan atau menentukan hasil dari penelitian ini. Jadi kita mencari tahu T hitungnya ada di sini, di tabel sini yang 1,454. Dan T tabelnya itu kita cari berdasarkan DF kita 14 ya. Selanjutnya kita mencari tahu alfa kita berapa. Jadi alfa kita 0,05. Alfa kita 0,05. Selanjutnya kita buka dulu ininya. Apa sih namanya? Bisa lihat T tabel yang kalian punya. Jadi ini sudah ada T tabel di laptop. Kita pakai 0,050. Kenapa ini bukan yang di sini? Karena maksudnya bukan yang di kolom ketiga itu, karena itu wantil. Jadi ini nilainya 2,1445 berdasarkan DF 14 dan alfa 0,05. Jadi ini T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka kita berhasil untuk menolak H0. Jadi tolak H0 itu apa sih? Tolak H0, kesimpulannya, jadi tolak H0 itu adalah jika kita tolak H0, maka artinya kita terima H1. H1 itu apa? Jadi kita menerima pernyataan bahwa omset sebelum adanya pandemi lebih besar daripada sesudah adanya pandemi. Jadi inilah hasil dari penelitian kita. Nah, untuk berikutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Silahkan. Oke, untuk analisis berikutnya, kita ingin menerapkan analisis regresi antara terdampak pandemi dan membutuhkan penghasilan terhadap keinginan membangun bisnis. Sebelumnya, kelompok kami telah membuat kuesioner melalui Google Form, sehingga didapatkan data seperti berikut ini, berupa sampel 15 wirausaha muda di Bali dengan tingkat kepercayaan 95%. Dan kami telah menyusun beberapa pertanyaan yang terdiri dari 4 pertanyaan. Yang A, modal regresi, yang B, uji simultan, C, koefisien determinasi, dan D adalah koefisien korelasi antar variabel. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita harus menginput datanya melalui aplikasi SPSS. Setelah terbuka aplikasi SPSS, kita bisa membuat sheet baru. Nah, sebelum menginput data, kita harus membuat variable view-nya. Yang pertama itu adalah kita menggunakan dua variabel prediktor, yaitu X1 dan X2. Dan hanya terdapat satu variabel respon, yaitu Y. Karena data yang kita gunakan itu berupa skala, jadi kita menggunakan 0 desimal atau tidak menggunakan desimal. Kemudian untuk label, pada X1 atau variabel yang pertama, kita menggunakan terdampak pandemi.
Jadi karena data yang kita dapatkan itu adalah berupa skala rentang 1 sampai 5, jadi sebenarnya measure yang digunakan itu adalah ordinal. Kemudian untuk label yang kedua kita menggunakan membutuhkan penghasilan. Dengan measure yang sama juga adalah berupa ordinal. Kemudian untuk label yang ketiga kita menggunakan keinginan membangun bisnis dengan measure adalah ordinal. Nah, setelah variable view selesai dibuat, maka kita bisa menginput datanya di data view. Untuk mempermudah pengerjaan, kita bisa mengcopy hasil data yang tadi, kita bisa copy dari Word, kemudian kita paste ke aplikasi SPSS dengan mudah. Setelah data selesai diinput, selanjutnya kita akan menganalisis model regresi yang diterapkan. Yang pertama kita pilih Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian pilih Linear karena data yang kita gunakan itu merupakan data berupa linear berganda. Untuk dependennya atau variable responnya kita menggunakan keinginan membangun bisnis, kemudian independen atau variable predictor kita menggunakan terdampak pandemi dan membutuhkan penghasilan, kemudian bisa klik OK. Sehingga muncullah output seperti berikut dengan beberapa kolom. Nah, kolom-kolom tersebut akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah kita sediakan. Kita bisa mengekspor output tersebut ke Word atau bisa kita copy satu persatu ke Word untuk menjawab pertanyaan yang kita buat tadi. Yang pertama kita ingin menguji model regresi seperti apa yang terbentuk. Kita menggunakan kolom koefisien sehingga ditemukan nilai A, B1 dan B2 sehingga diketahui model regresi yang terbentuk adalah Y sama dengan seperti berikut sehingga model tersebut dapat diinterpretasi. Selanjutnya, pertanyaan kedua adalah uji hipotesis yang terdiri dari uji simultan dan parsial. Yang pertama, uji simultan menggunakan kolom ANOVA. Sehingga hasil uji simultannya itu diketahui bahwa F hitung sama dengan 0,620, sigma 0,554, alpha sebesar 5% atau 0,05. Sehingga dari pernyataan tersebut kita bisa memberi kesimpulan. Kemudian untuk uji parsial yang pertama kita akan menguji variabel X1 itu adalah terdampak pandemi, di mana diketahui F hitungnya sebesar negatif 0,756 dan sigma 0,464 sehingga keputusannya adalah tidak cukup bukti untuk menolak H0 sehingga kita harus menerima H0. Kemudian uji parsial yang kedua adalah variabel X2 atau membutuhkan penghasilan. Setelah diketahui F hitung dan signya, maka kita dapat memberikan keputusan dan kesimpulan dari uji tersebut. Selanjutnya adalah koefisien determinasi menggunakan kolom model summary. Karena adjusted R-square kita adalah negatif 0,57, sehingga kita membulatkannya saja menjadi 0 karena tidak memenuhi syarat korelasi determinasi. Sehingga tidak dapat menjelaskan keragaman variabel. Kemudian untuk membuat korelasi variabel, kita bisa pergi ke SPSS, kemudian pilih Analyze, Correlate, dan Bivariate.
kita bisa masukkan ketiganya dari 2 variabel prediktor dan 1 variabel respon. Kemudian kita bisa klik OK. Sehingga keluarlah output seperti berikut. Kolom ini juga bisa di-copy ke Word untuk memudahkan kita dalam menjawab pertanyaan yang telah kita sediakan. Setelah di-copy ke Word, maka seperti ini. Di mana setiap lingkaran memiliki arti. Lingkaran biru memiliki arti bahwa korelasi antara membutuhkan penghasilan dengan terdampak pandemi. Kemudian, lingkaran orange menunjukkan korelasi antara keinginan membangun bisnis dengan terdampak pandemi. Dan lingkaran hijau menunjukkan korelasi antara keinginan membangun bisnis dan membutuhkan penghasilan. Sehingga kita dapat menjelaskan arti-arti dari setiap lingkaran yang berwarna. Terima kasih.